Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmania dari kelas 12 MIPA 7. Sejak pertama kali kasus COVID di Indonesia muncul dan hingga kini jumlahnya semakin meningkat, memberi dampak pada semua sektor, salah satunya sektor pendidikan. Pada awal Maret 2020, beberapa sekolah mengumumkan untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran virus yang kian masif dan cepat penyebarannya. Pembelajaran digantikan dengan metode jarak jauh dan dilakukan secara online. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan akan dilakukan review kembali untuk melihat perkembangannya, ujar Bapak Anies Baswedan dalam konferensi pers tanggal 14 Maret 2020 yang dikutip dari laman berita BBC News Indonesia. Namun kasus COVID di Indonesia semakin meningkat dan akhirnya pemerintah memutuskan kebijakan baru. Dirangkum dari Berita 1, pada awal bulan Juni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan kebijakan sistem belajar mengajar tahun ajaran baru 2020-2021. Di awal press conference, Pak Menteri menegaskan bahwa semua kebijakan diambil dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Tahun ajaran baru pun tetap dimulai pada awal bulan Juli, namun dengan metode yang berbeda pada tiap-tiap daerah. Maksudnya, ada yang harus melakukan pembelajaran jarak jauh secara online dan ada yang boleh bertatap muka. Daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah harus tetap melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sistem online, di mana saat ini 94% peserta didik berada pada zona ini. Sedangkan untuk 6% peserta didik yang tinggal di zona hijau boleh kembali melaksanakan pembelajaran dengan bertatap muka. Dalam masa pandemi seperti ini, memang tidak ada cara lain agar siswa tetap bisa belajar dengan aman. Langkah yang diambil pemerintah cukup tepat untuk pembelajaran jarak jauh, meskipun masih ada beberapa kekurangan. Seperti pada anak-anak yang tinggal di daerah yang belum memiliki akses listrik, tetapi tetap harus belajar di rumah. Hingga banyak anak yang merasa stres dan jenuh saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Selain pemerintah, peran guru dan orang tua pun sangat penting dalam konsep pembelajaran jarak jauh ini. Seperti yang dirangkum dari kumparan.com, orang tua berperan memfasilitasi dan mengontrol pembelajaran serta memotivasi siswa agar semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Sementara peran guru adalah memberikan model dan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta membangun komunikasi yang baik dengan wali murid. Namun kenyataannya tidak semua berjalan dengan baik. Banyak siswa yang mengeluhkan pembelajaran jarak jauh dengan berbagai permasalahannya. Seperti survei yang dilakukan oleh KPAI, dikutip dari laman berita Media Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan kajian tentang penerapan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Hasilnya, muncul berbagai keluhan para siswa dalam menjalankan PJJ ini. Antara lain, keterbatasan sarana belajar daring, nihilnya interaksi antara guru dan juga murid, dan tugas yang terlalu banyak. Selain permasalahan tersebut, tidak dapat dipastikan apakah orang tua dari masing-masing siswa dapat berperan dengan baik untuk mendukung kegiatan belajar anaknya di rumah. Menyikapi hal tersebut, maka perlu ada kesadaran dari siswa sendiri untuk tetap aktif dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Lalu, apa yang bisa siswa lakukan menyikapi hal tersebut? Pertama, siswa dapat aktif dengan sering bertanya kepada guru apabila tidak mengerti sebuah materi, dan melakukan negosiasi apabila membutuhkan interaksi antara guru dan juga murid melalui pertemuan virtual, serta melakukan negosiasi apabila dirasa tugas yang diberikan terlalu berat. Kedua,
Apabila siswa memiliki masalah dengan orang tua dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh, maka siswa dapat melakukan diskusi dengan orang tua. Mendiskusikan bahwa peran orang tua pun penting dalam mendukung kegiatan belajar siswa di rumah. Lalu dari berbagai permasalahan tersebut, apakah pembelajaran jarak jauh sudah efektif? Efektif atau tidak pembelajaran jarak jauh tidak dapat ditentukan secara pasti, tapi bisa diusahakan. Pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua harus bisa berkolaborasi dengan baik dalam memaksimalkan perannya masing-masing dalam konsep pembelajaran jarak jauh ini. Dan siswa harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem belajar daring serta bertekad kuat untuk tetap semangat mencari ilmu walau harus belajar dari rumah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.